Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jigoro Febian, NIM 21410102041 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Bacda, web dan fungsi agregat. Kurang lebih sini ada dokumennya, sini ada database-nya. Lalu yang perlu dikerjakan adalah soal-soal yang tidak di-bold seperti ini, dan seterusnya. Dan untuk soal-soalnya sudah saya copy di query PC admin, jadi tidak perlu balik-balik ke sini ya. Nah, oke. Langsung saja ke pembahasan dari soal pertama yang bubar, kolom string, dan numerik. Soal pertama yang tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi kita coba select bintang customer yang berarti menampilkan semua yang ada di table customer ya. Nah, sini seharusnya country-nya diisi oleh beda-beda ya. Nah, kita tugasnya adalah memilih isi tabel di namun yang country-nya terisi oleh Brazil. Misalnya where kolomnya yang dituju, lalu ya, apa yang ingin diambil gitu. Nah, karena ini diambil customer yang negaranya Brazil, maka saya tulis Brazil. Dan kita akan lihat, nah di sini akan tampil customer yang country-nya Brazil aja, tidak ada country lain. Nah, soal yang kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita coba select semuanya dari products. Nah, di sini bisa lihat ada kolom discontinued yang artinya tidak diproduksi lagi. Kalau misalkan 0, berarti itu masih diproduksi. Sedangkan kalau discontinued ya berarti 1. Nah, karena sini kolomnya discontinued, maka ditulis where discontinued sama dengan 1. Karena kita ingin mencari yang tidak diproduksi. Oke, kita coba klik. Nah, sini udah tampil semuanya 1 di sini, tidak ada yang 0 lagi. Lanjut ke soal yang ketiga, ya tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi pertama kita select kolom yang 7. Ada supplier ID, itu ID-nya, company name, itu nama perusahaan, dan address lengkap. Lalu kita cari, kita coba klik aja. Nah, di sini ada supplier ID, company name, address. Lalu di sini mencari yang berasal dari luar Kanada. Mana itu akan merujuk ke country ya. Nah, sedangkan country itu tidak ditampilkan di sini. Apakah masih bisa? Tentunya masih bisa. Selama itu tabelnya tetap sama, kita bisa klik ke sini. Jadi sebenarnya ada kolom Kanada di sini ya. Ada kolom country di sini yang mengandung bisa aja negara Kanada di situ. Nah, di sini kita akan coba where, berarti kan dari luar Kanada, berarti selain negara Kanada. Berarti tidak sama dengan kalau ini operasinya ya. Jadi menampilkan semua supplier ID, company name, address-nya yang company itu di luar Kanada, selain Kanada lah. Nah, sinilah dari awalnya yang awalnya 29 jadi 27. Jadi 2 yang kurang itu berasal dari Kanada. Seperti itu. Lalu lanjut ke yang subbab kedua. Soal yang pertama ya tampilkan supplier yang perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi kita akan coba select bintang from supplier. Nah, di sini saya lihat company ini ada yang beberapa yang mengandung kata LTD ya. Sini LTD, lalu LTD di sini. Nah, where company name karena itu yang kolom yang kita rujuk. Lalu yang mengandung LTD. Kenapa sih saya pakai 2% di dan kanan? Karena ini akan mengignore kata di kiri dan kata di sebelum dan sesudahnya. Jadi kan ini LTD bisa aja ada yang di company name, ada yang di tengah-tengah gitu loh. Ya nggak tepatnya tengah-tengah sih, tapi masih ada kata-kata lah setelahnya. Maka dari itu saya taruh persen 2 di situ. Nah, biasanya ini semua company name-nya akan mengandung LTD. LTD dan LTD. Lalu soal yang kedua adalah tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama dari last name-nya. Jadi kita akan coba langsung aja deh. Where left first name, kolom 1 itu akan merujuk ke huruf pertamanya aja. Kalau misalnya kita nggak kasih kayak gini, itu nanti akan menghitung total semuanya. Jadi misalkan sama-sama C nih,
namun huruf keduanya A atau B, pasti bisa masuk itu. Nah, sedangkan yang ini itu cuma menghitung huruf pertamanya aja. Jadi kalau sama-sama C, berarti nggak dihitung. Walaupun huruf keduanya A, huruf keduanya beda, itu nggak bakal dihitung. Karena ini perintahnya huruf pertama first name-nya lebih kecil, jadi ya cuma huruf pertamanya aja. Nah, ini berarti huruf pertama first name kurang dari huruf pertamanya last name. Gitu lah kalau dibahas ini. Lalu soal yang kedua, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kantornya. Jadi masuk ke tabel supplier, where huruf pertama left company name 1 sama dengan left contact name 1, berarti huruf pertamanya juga. Nah, kalau misalnya nggak pakai gini, malah nanti sama hampir nggak ada ya, soalnya kan nanti kalau nggak ada berarti nggak ada yang tampilkan, nggak ada yang bersama gitu. Nah, berarti kan kalau ini harus sama persis gitu kalau misalnya nggak ada left ya. Maka tuh left tuh cuma yang sama tuh huruf pertamanya aja. Misalkan ini dihilangin ya nggak ada yang sama harusnya, kecuali emang benar. Lalu masuk ke subbab ya. Nah, ini cuma M ya, dan M. Ini semuanya company name dan contact name ya, A dan C, N dan S, G dan F. Di sini yang sama cuma si M Mayumis dan Mayumis. Nah, kita lanjut ke sub yang keberapa nih? Ketiga ya, where kolom bertipe tanggal. Soal pertama ya, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kalau setelah itu lebih kepakai ini ya, lebih. Sedangkan kalau kurang, kalau sebelum itu pakai kurang. Maka dari itu kalau HRD itu berarti kan masuk ya, masuk perusahaan. Kita coba klik, berarti yang dirujuk tuh ya si HRD ini dan masuk perusahaan. Pilihlah semua di employee yang HRD-nya setelah 92, 12, 10. Di sini formatnya ya tahun, bulan, dan hari. Nah, di sini setelah semua ya, nggak ada yang sebelum 92 HRD-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, pasti ada 92 sih. Nah, ada 92 tapi dia tidak masuk semuanya, karena kita hanya mencari yang setelah 92 bulan 12 tanggal 10. Tambahkan order yang jangka waktu antara pemesan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Berarti ada berapa lihat? Berarti ini masuknya ke ship date dikurangi oleh order date. Jadi kan order dan waktu dikiriminnya. Karena itu jarak, berarti kan kita harus mencari selisihnya. Maka dari itu kita pakai kasih pengurangan. Gimana, kenapa sih yang di depan? Karena umumnya kan harusnya lebih di luar order ya ketimbang masa mau ngirim tanpa order. Nah, kurangnya order lebih dari 10 hari. Jadi kalau 10 nggak masuk, tapi 11 baru masuk, karena bukan lebih dari sana. Nah, kita coba ambil contohnya di sini, ship date dan order date mana. Nah, 04 dan 16 kan jaraknya lebih dari 10 ya, 12 hari. Kalau yang kedua nih juga 11 dan 23, 12 hari juga. Jadi sesuai kriteria yang diinginkan. Lalu subbab yang keempat adalah or. Soal pertama yang tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya nol. Jadi ini or ini kalau salah satu kondisi memenuhi ya itu ditampilkan. Jadi ini minta produk yang discontinued atau yang stoknya nol. Jadi misalkan produknya discontinued tapi stoknya nol, produknya discontinued tapi stoknya lebih dari nol, kita bisa masuk. Atau misalkan stoknya nol tapi masih aktif, masih belum discontinued, masih juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Kita coba aja lihat. Nah, jadi or sini bisa lihat.
Nah, di sini walaupun ada diskontirnya 0 nih, 1. Berarti kan harusnya masih aktif ya. Namun stoknya 0. Jadi itu bisa masuk kriteria. Seperti itu. Lalu yang kedua, soal 2, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kita coba lihat reorder level. Nah, kata where reorder level kurang dari 10 atau units in stock, dari stoknya ya, lebih dari 100. Kita coba klik. Nah, kita bisa lihat misalkan reorder levelnya nih, ini kurang dari 10 ya, tapi unit in stocknya kurang dari 100 juga bisa, tetap bisa ya. Nah, unit in stocknya 120, lebih dari 100, namun reorder levelnya lebih dari 10 dong, tetap bisa masuk karena ini hanya cukup butuh satu kondisi untuk ditampilkan. Kalau dua-duanya memenuhi ya, atau bisa ketampil. Nah, seperti itu. Nah, soal yang ketiga agak panjang. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita akan tampilkan nama, karena ada first name dan last name, jadi saya masukkan jadi full name, yaitu gabungan dari first name dan last name. Lalu serta masa kerja. Hal masa kerja itu berarti total tahun dimana masuk sampai sekarang ini. Nah, ini kita pakai fungsi extract year from age hire date, yaitu ini age harusnya ada dua parameter ya. Namun karena hitungnya now, itu harusnya defaultnya pakai now sih. Juga bisa tuh kayak gini. Namun harusnya nggak berubah apa-apa sih. Nah, juga extract year from age per date juga maksudnya masuk now. Usia employee yang bekerja lebih dari 30 tahun. Jadi ini harusnya memang dua kondisi ya. Yang tapi where extract year from age hire date, jadi masa kerja lebih dari 35 tahun ini. Lalu extract year from age per date lebih dari 60, berarti ini umur total ya, umur biasanya. Nah, kita tambahkan aja. Nah, sini 33. Kalau misalkan kita ambil nah, kita coba. Nah, sama aja. Karena memang age ini kalau misalnya tidak dikasih parameter pertamanya, defaultnya 0. Lalu seperti itu. Lalu soal yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tambahkan employee yang tinggal di London, Seoul, atau Tacoma gunakan in. Nah, jadi ada musik in ya di bersama jadi kayak selama city ini masuk suatu list kayak ini dari sini London, Seoul, dan Tacoma itu akan ketampilkan. Jadi ya ini konsepnya sih. Jadi selama ada salah satu sini atau sini termasuk. Nah, sini yang masuk cuma yang 3 itu aja. Ini bisa lebih cepat kalau misalkan memang kondisinya simple ya, kayak gini. Ketimbang nulis or terus-terusan. Nah, masuk ke sebab selanjutnya adalah N. Soal pertama, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, jadi N tuh kondisinya harus sama-sama terpenuhi ya. Jadi kondisi pertama dan yang kedua terpenuhi. Beda dengan OR yang harus cuma satu. Nah, select from order. Jadi kita harus mencari di mana order date-nya setelah 996 Desember tanggal 25. Nah, lalu dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi ship date ini sebenarnya terserah sih. Ini agak bingung ya, karena
dikapalkan tuh maksudnya ship atau order required. Mungkin kita coba seperti ini. Nah, kita akan tampilkan. Nah, di sini berarti order harusnya sudah setelah tanggal ini. Nah, ini paling ini ya, paling dekat ini ya, 26. Sebelum itu nggak ada. Lalu seperti yang ordernya kurang dari 20. 23, ya seterusnya cuma 10 hari. Jadi yang memenuhi. Lalu soal yang kedua, tampaknya produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi diskonnya kolomnya harus 1, serta unit stoknya harus 0. Lebih dari 0 ya. Karena 0-nya nggak masuk kriteria, jadi kita pakai lebih biasa, yang pakai sama dengan. Nah, setelah sini discontinue dan jadi stoknya tidak ada 0, namun dari kontennya 1 semua. Halo, soal yang ketiga, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Di sini kita dari double produk ya. Kita tampilkan semua. Nah, untuk mengetahui ID-nya genap atau enggak, kita pakai where product ID sisa bagi 2. Jadi kalau genap kan yang ID-nya genap. Berarti ini harusnya 0 ya. Oke. Mungkin pas saya ngerjain ini kalau diganjel. Yes, no. Dan unit price-nya lebih dari 5. Oke, kita coba. Nah, semua produk ini genap serta harganya di atas $5. Oke. Nah, saya lihat sini. Tidak ada yang kurang dari $5. Lalu, soal yang berikutnya, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Gunakan between. Jadi ada select bintang per produk. Dua unit price between 5 and 10. Jadi, misalkan di antara itu, kita bisa masuk ke kriteria. Bisa lihat sini. Nah, lalu yang terakhir adalah gabungan and dan or. Lalu yang soal pertama, tampaknya order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus digabungkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi select tabel order, lalu ordernya harus lebih dari 25 Desember tahun 1996. Dan ini agak bingungan, jadi required kurangi order date lebih dari 20 dan required kurang order date kurang dari 30. Jadi ini kayak yang antara itulah 20-30. Ini sebenarnya pakai shift aja sih, kita samain aja yang sebelumnya. Nah, Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada 44 baris. Lalu soal yang kedua, tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil dan atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Select bintang from orders where ship country. Ini pakai or ya, maksudnya or. Jadi misalkan masuk ke Brasil atau Italia tetap ketampil. Dan ini yang bersama kayak yang atasnya, jadi kartunya lebih dari tahun 25 Desember 1996, namun juga kurang dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1997. Nah, ini karena masih bisa, jadi bukan di antara ya, tapi harus dikirim ke, jadi masuk 25 Desember harus masih bisa termasuk. Maka dari sini saya masih masukkan sama dengan di sini. Lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, kita coba lihat. Nah, semua country di sini Brasil dan Italia.
Lalu untuk required date-nya semua sesuai kriteria, tidak ada yang melebihi tanggal 25 bulan 12 tahun 7. Lalu soal yang terakhir ya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Jadi select bintang from employee, where city, ini sama kayak sebelumnya, Seattle in New York, dan extract year from age per date. Jadi lebih dari 50 atau extract year from age per date 60. Ini umurnya di sekarang inilah, tanggal ini ya, itu lebih dari 50, namun juga kurang dari 60 juga. Coba lihat. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa jelasin. Kalau lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang tepat. Saya juga Rifan Biar, pamit undur diri. Terima kasih.